Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini yang uniknya ya, yaitu Demokrat terang-terangan yaitu membela Rocky Gerung, yaitu tuding relawan anti kritik. Dan bahkan juga pada waktu lalu yaitu ada Rahlan Nasidik juga membela Rocky Gerung. Bahkan menurutnya ketika mantan Presiden SBY dihina tidak ada satupun yang mengadu atau melaporkan. Nah, tetapi data-data di sini atau jejak digital pada waktu lalu di sini terungkap. Nah, ternyata di sini yaitu ada berita yaitu di sini SBY saya laporkan Firman Wijaya karena cemarkan nama baik. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira permasalahannya seperti apa? Bahkan Presiden SBY turun tangan yaitu untuk melaporkan nama Firman Wijaya karena mencemarkan nama baik. Di sini Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mendatangi Bareskrim Polri. SBY melaporkan pengacara Setia Novanto Firman Wijaya terkait pencemaran nama baik dalam kasus EKTP. SBY yang datang sekitar pukul 17 ke Bareskrim Polri, Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Medan Merdeka Timur, membuat laporan selama 30 menit. Laporan SBY langsung diterima Bareskrim. Setelah membuat laporan, SBY yang didampingi Ani Yudhoyono pada waktu itu memberikan keterangan kepada wartawan. SBY mengatakan pelaporan Firman Wijaya terkait fitnah dan pencemaran nama baik. Saya sebagai warga negara yang mentaati hukum tetapi juga ingin mencari keadilan. Secara resmi telah melaporkan saudara Firman Wijaya yang saya nilai telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terkait dengan permasalahan EKTP. Selebihnya saya serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Di sini setelah memberikan keterangan SBY pergi meninggalkan. Nah, di sini yaitu ternyata Pak SBY juga pernah melaporkan yaitu karena diserang fitnah. Ya, kalau kita ketahui ya, pada saat Presiden Joko Widodo itu serangan fitnah juga sangat masif pada waktu itu, bahkan juga dijuluki antek komunis dan bahkan juga dari keturunan PKI atau apa. Tetapi Presiden Joko Widodo juga tidak pernah melaporkan, apalagi juga datang ke Bareskrim Polri untuk melaporkan yang memfitnah Presiden Joko Widodo. Pasti juga tidak akan. Apalagi yang kemarin ketika Rocky Gerung, ya bahkan juga banyak yang marah mendukung Presiden Joko Widodo. Tetapi di situ Presiden Joko Widodo tegas tidak akan melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim atau ke Polda Metro Jaya. Dan bahkan juga sepakat dengan anak dari Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, juga santai wae, tidak masalah, biasa saja. Nah, itu menunjukkan apa? Kedewasaan politik. Menunjukkan apa? Menunjukkan kalau Presiden Joko Widodo itu adalah presiden yang sudah tahu ketika menjadi orang nomor satu pasti juga akan diserang fitnah dan macam-macam caci maki dan apapun lah. Bahkan Presiden Joko Widodo pernah menyebut serangan fitnah, caci maki, hoax itu adalah makanan sehari-hari. Jadi di sini tidak melaporkan ya. Nah, di sini juga ada berita. Di sini pada 29 Juli 2007. Di sini Presiden melaporkan Zainal Ma'arif ke pihak kepolisian. Artinya apa? Artinya di sini Presiden SBY yaitu pada saat menjadi presiden ya, kalau laporannya pada tahun 2007. Nah, di sini juga saya penasaran, kira-kira apa yang membuat mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melaporkan. Di sini Presiden SBY melaporkan mantan Wakil Ketua DPR Zainal Ma'arif ke Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya Jakarta, menyampaikan aduan saya terhadap saudara Zainal Ma'arif yang saya nilai telah mencemarkan nama baik, kata Presiden didampingi Ibu Negara. Menurut Presiden, pernyataan Zainal yang menyebut dirinya pernah menikah sebelum masuk Akademi Militer adalah sebuah pencemaran nama baik. Nah, ini juga menurut saya sudah makanan sehari-hari ya, kalau saat ini yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo serangan fitnah seperti ini. Sungguh pencemaran nama baik, kehormatan saya, harga diri saya, dan juga keluarga. Lebih jauh Presiden mengatakan dia melaporkan Zainal demi untuk tegaknya kebenaran di negeri ini, agar tidak terjadi berbagai tindakan fitnah, pembunuhan karakter pada pihak lain yang sangat merugikan, kata Presiden. SBY menambahkan kedatangannya ke Polda Metro Jaya bukan sebagai kepala negara, tetapi warga. Presiden akan mengikuti proses hukum yang berlaku, serta berjanji tidak menggunakan perangkat negara seperti Jaksa Agung dan Kapolri. Tidak semestinya, malah keliru nanti, ujarnya. Diharapkan hukum dapat berjalan dengan adil, semoga dapat diproses sebenar-benarnya sehingga dapat menjadi pembelajaran, kata dia. Di sini juga bahkan dikomentari oleh Dede Budiarto ya.
ketika SBY pernah melaporkan warganya. Para yang membela Rocky Gerung harus tahu ketika menjadi presiden SBY pernah melaporkan ke pihak kepolisian pun ketika sudah tidak menjabat. Jadi kalian bandingkan tanpa data, alih-alih membela mengatasnamakan freedom of speech, mengatakan presiden bajingan, itu saja aja kalian. Ya seperti itulah. Di sini bahkan dikomentari oleh Eka Puspita, baru bilang SBY bermental tempe saja ditangkap polisi. Sebut presiden bermental tempe, Capsek ditangkap. Perlu Anda ketahui, nah ini langsung ditanggapi oleh kader Demokrat ya. Perlu Anda ketahui saat zaman SBY itu kejadian sebelum Mahkamah Konstitusi menganulir pasal penghinaan presiden. Ketika penghinaan masih atau delik biasa, belum kelas delisten seperti sekarang. Sehingga polisi bisa bertindak tanpa perlu menunggu aduan. SBY sendiri tak setuju yang dilakukan kritik pidana kecuali melakukan fitnah atau penghinaan. Nah di sini juga bahkan ditanggapi oleh Ika Puspita, ingat kasus Kerbo SBY, Demokrat dukung pasal, nah pasal apa itu? Bakar foto Presiden Yudhoyono di penjara 6 bulan. Sebut SBY bermental tempe, Capsek ditangkap. Cara rezim SBY perlakukan para penghina presiden. Percuma dijelasin ke gerombolan idiot sekolah. 2024 itu eranya Adis dan Rocky untuk jadi capres dan cawapres. Satu pintar menyusun kata dan satu lagi pintar, ya tanda tanya. Nah dari sini juga dikomentari oleh Rokok Lobot, kalau yang nggak mau bayar habis pakai bisa dilaporin nggak ya Om? Cius nanya. Ya terus bayangin kalau sudah nggak diempangin rezim seperti sekarang, ada benarnya apa yang diungkapkan Rocky Gerung? Ya memang kalau kita mendukung memang ada benarnya, tetapi menurut saya yang kemarin adalah menurut saya fitnah terhadap Presiden Joko Widodo tentang KN dijual atau apalah. Di sini berita dari remol.id, yaitu langkah hukum yang dilayangkan relawan Jokowi terhadap pengamat politik Rocky Gerung disayangkan oleh Demokrat. Menurut Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani, tindakan relawan Jokowi melaporkan Rocky ke Bareskrim Polri menunjukkan sikap anti kritik. Kami menyayangkan respon relawan Jokowi yang anti kritik dan sedikit-sedikit merespon dinamika yang sifatnya bentuk diskursus publik ke ranah hukum, kata Kamhar dalam keterangannya. Terlebih, kata Kamhar, pimpinan relawan yang melaporkan Rocky Gerung ini sebelumnya sempat viral lantaran akan menyerang pihak-pihak yang berseberangan dengan Jokowi. Atas dasar itu, Kamhar menyarankan agar Presiden Jokowi menertibkan para relawannya agar tidak sensitif hingga menempuh jalur hukum hanya gara-gara dikritik. Padahal di sini ya agak lucu sih, yaitu Kamhar menyarankan agar Presiden Jokowi menertibkan para relawannya agar tidak sensitif. Menurut saya yang sensitif itu ya Demokrat ya. Bahkan kemarin ya masih disenggol dikit sudah diserang ya sama pegiat medsos dari Demokrat. Ya namanya demokrasi, kita hargai juga yang melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim atau Polda Metro Jaya ya, kita hargai. Memang negara demokrasi ya. Negara demokrasi. Apalagi juga di sini ada jejak digitalnya. Jadi memang yang dilakukan Pak SBY itu malah datangi langsung ke Bareskrim dan melaporkan warganya. Menurut saya juga ya Anda bisa berpikir sendirilah. Jadi menurut saya ya, apalagi pendukungnya tidak terima dan melaporkan Rocky Gerung, itu adalah juga bentuk demokrasi ya.